Hai, selamat datang di Daily Cat Channel. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, total persediaan senjata nuklir di seluruh dunia pada tahun 2021 mencapai 13.080. Sekitar 30% diantaranya dikerahkan dengan pasukan operasional dan lebih dari 90% dimiliki oleh Rusia atau Amerika Serikat. Negara-negara yang sebelumnya memiliki senjata nuklir adalah Afrika Selatan dan bekas Republik Soviet Belarus, Kazakhstan, dan Ukraina, yang senjatanya dipulangkan ke Rusia. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang telah mengakui kepemilikan senjata nuklir atau dianggap memilikinya. Perkiraan jumlah hulu ledak di bawah kendali mereka dan tahun mereka menguji senjata pertama dan konfigurasi kekuatannya. Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Delapan, Israel. Israel secara luas diyakini sebagai negara di dunia yang mengembangkan senjata nuklir, tetapi tidak mengakui kekuatan nuklirnya. Menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam dan Federasi Ilmuwan Amerika, Israel memungkinkan memiliki sekitar 75-200 senjata nuklir. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm memperkirakan bahwa Israel memiliki sekitar 80 senjata nuklir utuh. 50 diantaranya untuk pengiriman dengan rudal balistik jarak menengah Jericho kedua, dan 30 adalah bom gravitasi untuk pengiriman dengan pesawat. SIPRI juga melaporkan bahwa ada spekulasi baru pada tahun 2012 bahwa Israel mungkin juga telah mengembangkan rudal jelajah kapal selam berkemampuan nuklir. Tujuh, Korea Utara. Korea Utara adalah pihak dalam perjanjian non-proliferasi nuklir, tetapi mengumumkan penarikan pada 10 Januari 2003 setelah Amerika Serikat menuduhnya memiliki program pengayaan uranium rahasia dan menghentikan bantuan energi di bawah kerangka kerja yang disetujui tahun 1994. Pada Februari 2005, Korea Utara mengklaim memiliki senjata nuklir fungsional, meskipun kurangnya tes pada saat itu membuat banyak ahli meragukan klaim tersebut. Pada bulan Oktober 2006, Korea Utara menyatakan bahwa sebagai tanggapan atas intimidasi yang meningkat dari Amerika Serikat, Korea Utara akan melakukan uji coba nuklir untuk mengkonfirmasi status nuklirnya. Korea Utara melaporkan uji coba nuklir yang sukses pada 9 Oktober 2006. Korea Utara mengklaim telah melakukan uji bom hidrogen pertamanya pada 5 Januari 2016. Meskipun pengukuran gangguan seismik menunjukkan bahwa ledakannya tidak sesuai dengan bom hidrogen. Pada 3 September 2017, Korea Utara meledakkan sebuah perangkat yang menyebabkan gempa berkekuatan 6,1 skala Richter, konsisten dengan ledakan termonuklir bertenaga rendah. Pada tahun 2018, Korea Utara mengumumkan penghentian uji coba senjata nuklir dan membuat komitmen bersyarat untuk denuklirisasi semenanjung Korea. Enam, Pakistan. Pakistan juga bukan pihak dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. Pakistan diam-diam mengembangkan senjata nuklir selama beberapa dekade, dimulai pada akhir 1970-an. Pakistan pertama kali menyelidiki tenaga nuklir setelah pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya di dekat Karachi dengan peralatan dan bahan yang dipasok, terutama oleh negara-negara barat pada awal 1970-an. Presiden Pakistan Zulfikar Ali Bhutto berjanji pada tahun 1971 bahwa jika India dapat membuat senjata nuklir, maka Pakistan juga akan melakukannya. Pada awal 2013, Pakistan diperkirakan memiliki persediaan sekitar 140 hulu ledak. Dan pada November 2014, diproyeksikan bahwa pada 2020 Pakistan akan memiliki cukup bahan fisi untuk 200 hulu ledak. 5. India. India bukan pihak dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. India menguji apa yang disebut ledakan nuklir damai pada tahun 1974 yang kemudian dikenal sebagai Buddha tersenyum. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa sangat jelas bahwa kami tidak akan mengakui India sebagai negara yang memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat terikat oleh Hyde Act
dengan India dan dapat menghentikan semua kerjasama dengan India jika India meledakkan alat peledak nuklir. Amerika Serikat lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk membantu India dalam desain, konstruksi, atau pengoperasian teknologi nuklir sensitif melalui transfer item, penggunaan ganda. Pada Mei 2021, India diperkirakan memiliki persediaan sekitar 160 hulu ledak. Cina. Cina menguji perangkat senjata nuklir pertamanya pada tahun 1964 di lokasi uji coba Lop Nur. Senjata itu dikembangkan sebagai pencegah terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2 tahun kemudian, Cina memiliki bom fisi yang mampu dipasang ke rudal nuklir. Menguji bom hidrogen pertamanya pada tahun 1967. Cina menyetujui perjanjian non-proliferasi nuklir pada tahun 1992. Pada Mei 2021, Cina memiliki perkiraan total persediaan 350 hulu ledak. Prancis. Prancis menguji senjata nuklir pertamanya pada tahun 1960 atau Zerbas Blue. Sebagian besar didasarkan pada penelitiannya sendiri. Hal itu dilatar belakangi oleh ketegangan diplomatik krisis Suez dalam hubungannya dengan Uni Soviet dan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris. Setelah Perang Dingin, Prancis telah melucuti 175 hulu ledak dengan pengurangan dan modernisasi persenjataannya yang kini telah berkembang menjadi sistem ganda berdasarkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dan rudal udara ke permukaan jarak menengah atau Rafale Fighter. Pada Februari 2015, Presiden François Hollande menekankan perlunya penangkal nuklir di dunia yang berbahaya. Dia juga merinci pencegah Prancis sebagai kurang dari 300 hulu ledak nuklir, 3 set 16 rudal balistik yang diluncurkan kapal selam, dan 54 rudal udara ke permukaan jarak menengah, dan mendesak negara-negara lain untuk menunjukkan transparansi yang sama. Rusia. Uni Soviet menguji senjata nuklir pertamanya RDS-1 pada tahun 1949. Proyek ini dikembangkan sebagian dengan informasi yang diperoleh melalui spionase selama dan setelah Perang Dunia II. Uni Soviet adalah negara kedua yang mengembangkan dan menguji senjata nuklir. Motivasi langsung untuk pengembangan senjata Soviet adalah untuk mencapai keseimbangan kekuatan selama Perang Dingin. Menguji bom hidrogen jarak megaton pertama, RDS-37, pada tahun 1955. Uni Soviet juga menguji bahan peledak paling kuat yang pernah diledakkan oleh manusia, Tsar Bomba. Dengan hasil teoritis 100 megaton, sengaja dikurangi sampai 50 saat diledakkan. Setelah pembubarannya pada tahun 1991, senjata Soviet secara resmi menjadi milik Federasi Rusia. Persenjataan nuklir Soviet berisi sekitar 45.000 hulu ledak pada puncaknya, atau pada tahun 1986. Uni Soviet membangun sekitar 55.000 hulu ledak nuklir sejak tahun 1949. 1. United States. Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir pertama selama Perang Dunia Kedua bekerja sama dengan Inggris dan Kanada sebagai bagian dari proyek Manhattan, karena takut Nazi Jerman akan mengembangkannya terlebih dahulu. Amerika menguji senjata nuklir pertama pada 16 Juli 1945 atau Trinity, dan tetap menjadi satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir dalam perang, menghancurkan kota-kota Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Itu adalah negara pertama yang mengembangkan bom hidrogen. Menguji prototipe eksperimental pada tahun 1952, Ivy Mike, dan senjata yang dapat digunakan pada tahun 1954, Castle Bravo. Sepanjang Perang Dingin itu terus memodernisasi dan memperbesar persenjataan nuklirnya, tetapi sejak 1992 dan seterusnya telah terlibat terutama dalam program penatagunaan stockpile. Persenjataan nuklir Amerika Serikat berisi 31.175 hulu ledak pada puncak Perang Dinginnya atau pada tahun 1966. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat membangun sekitar 70.000 hulu ledak nuklir.